Jamal! Yeay! Oh, Jamal! Yeah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda. Masih di tema kita pagi hari ini. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi ini adalah ternyata gini rasanya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah luar biasa. Pengen gak dicintai Allah, Bu? Pengen ya, nanti kita lanjut lagi membahas sama-sama guru-guru kita ya. Nah sekarang kita lihat dulu nih, ada sebuah video tayangan lagi nih tentang minta uang hanya kepada Allah. Maksudnya bagaimana nih? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Luar biasa ya. Kita kalau udah jauh-jauh umrah atau haji mintanya macem-macem buat anak kita, buat kesehatan kita. Ini orang simpel banget mintanya fulus. Minta cuma fulus doang sama Allah, minta duit sama Allah. Emang boleh Bib kalau kayak gitu Bib? Maksudnya minta duit sama Allah langsung gitu. Tapi ada yang bilang juga gini, kalau Allah mau kasih atau mengabulkan doa-doa kita, biasanya Allah kasih musibah dulu nih katanya nih. Baru dikasih setelah itu hadiahnya. Mohon izin penjelasannya Bib. Tepuk tangan buat guru kita Bib Muhammad Syah. Fadhol Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mau doain ibu-ibu mudah-mudahan yang ngantuk dapat hadiah umroh. Amin. Artinya apakah doa itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diawali dengan musibah? Tidak juga. Artinya ada hadis yang sering kita dengar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kau harus yakin. Pertama ibu-ibu dan semua yang di rumah, pertama ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus yakin doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin doa kita ini didengar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Diijabah ataupun tidak diijabah itu kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berdoa diterima enggak ya? Diterima enggak ya? Artinya doanya mundur, maju, mundur. Itu salah. Seperti tadi contohnya. Fulus. Itu contoh. Contoh misalnya. Dia yakin, artinya terserah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memberikan itu doa dia atau tidak. Nah kita sebagai hamba yang baik, sebagai hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling bagus adalah jangan hanya minta. Kita pernah diriwayatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Allah Daud, ya Daud, sampaikan kepada manusia, manusia itu hanya pandai minta haknya, tapi hak aku tidak ditunaikan. Makanya terkadang kenapa ketika kita berdoa dan doa kita tuh terkadang diijabah, tapi dikasih musibah dulu. Kenapa? Allah mau sentil kita dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mau ingatkan kita dulu. Nah, jadi ketika kita mendapatkan suatu ujianlah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berdoa, oh kita ingat kita ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh kita diingatkan mungkin selama ini kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya banyak minta saja, tapi haknya Allah, sholat 5 waktu, khusyuknya, ibadahnya, puasanya, kita tidak bagus untuk menunaikannya. Bu? Sudah minum obat? Belum. Artinya itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Jadi tidak hanya selalu doa itu diijabah melalui kita punya musibah. Banyak orang yang terkadang subhanallah dari kalangan misalnya dia bukan nggak minta. Seperti contoh yang kedua sama contohnya Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, Rabi'ah al-Adawiyah sudah dia ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang tidak minta rezeki. Bahkan ada ulama itu dikatakan, kenapa kau tidak minta rezeki?
aku tidak mengharapkan dunia sama sekali, tapi Allah berikan dunia. Oh, Masya Allah. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala punya pandangan khusus. Jadi tidak selamanya doa itu diijabah harus dengan musibah. Tergantung Allah Subhanahu wa taala memandang orang tersebut. Masya Allah. Makanya saya pernah dengar nih banyak banget orang-orang guru-guru kita bilang kalau kita kejar akhirat insya Allah dunia ikut. Pasti. Kalau kita kejar dunia akhiratnya belum tentu ikut. Makanya orang itu Iyalah, kalau pengen sukses, orang kalau pengen sukses bukan hanya sukses dunia, tapi sukses akhirat. Wih, Masya Allah. Walaupun tidak sukses dunia, pasti sukses akhirat. Masya Allah. Mau tangkap ayam, Mau? tangkap induknya. Oh gitu. Pasti anaknya ikut. Oh iya benar juga. Makasih banyak Habib. Jazakallah khair. Apa Habib? Dia mau kita kasih kesempatan dari tadi bolak-balik mulu. Makasih banyak, tepuk tangan dong buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Nah nih Ustadz Maulana udah maju ke depan. Iya. Berarti waktunya saya kasih kesempatan Ustadz Maulana untuk bertanya kepada jamaah yang ada di studio mewakilin di rumah. Iya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmennya. Ustadz bertanya. Kami menjawab. Oh. Ayo 1, 2, 3. Kami. Coba Ustadz bertanya. Aku pilih di sana. Yang mana? Bapak pakai wes. Boleh berdiri, Bu. Nah, Silakan perkenalkan namanya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamimah dari Majelis Taklim Qurratul Ain dari Serang, Banten. Tanya Ibu, sama Ustadz Maulana. saya mau nanya Bu. Seandainya Ibu melihat ada orang yang lagi gosip, ngomongin orang, dan Ibu lewat, apakah Ibu pergi atau Ibu ikut nimbrung? Nah, kayaknya yang kedua lebih enak nih Ustadz. Aduh, pertanyaan berat itu Oh, Ustaz. pertanyaan berat Bu. Masya Allah. Berat, berat. baru Ya. ikut. Kira-kira Ibu ikut atau Ibu tinggalin? Enggak, kalau kumpul susah dihindarkan Ustadz. Apalagi ada berita bagus Ustadz. Oh, berita bagus. Berarti jawaban Ibu ikut. Ikut mana? Enggak Ikut lah. lah. Orang ini setia kawan. Tepuk tangan dong buat Ibu Hamimah. Makasih banyak Ibu. Ya Allah ya Robi. Silakan dijawab Ustadz Maulana bagaimana seharusnya. Ketika Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang buruk, termasuk diantaranya ghibah. 1, 2, 3. Ghibah. Izin Habib dan Ustaz Sam. Masya Allah tabarakallah. Kecintaan Allah dengan memberikan perlindungan dari pintu masuknya dosa. Bisa jadi, hati-hati ya. Bisa jadi ghibah itu orang yang kau gibahin sudah diampuni dosanya. Sementara kita yang masih bergibah masih berbuat dosa karena menggibahin orang. Makanya jangan gibahin orang. Maka salah satu tanda cintanya Allah kepada hambanya dengan cara menjaga dirinya dari gibah. Telinga, telinga itu luar biasa. Telinga itu memiliki 3 keistimewaan. Apa keistimewaannya? Telingalah yang pertama mendengar. Makanya kalau ada anak bayi lahir langsung diazanin. Karena sudah mendengar. Yang kedua, dan telingalah yang paling terakhir wafat. Semua sudah wafat, telinga belum. Makanya ditalkinkan. Contohnya. Enak aja jangan saya dong. Yang lain lah. Masa contohnya saya. Masa talkin ngeri banget. Yang ketiga adalah kalau Allah memberikan kemuliaan pada telinga itu, tidak pernah telinga itu istirahat. Telinga yang selalu terjaga. Makanya kalau orang tidur yang membangunkan kita adalah suara alarm. Itu suara yang itu beli di mana jamnya? Makanya dari sini kita bisa belajar cintanya Allah kepada hambanya dengan menjaga dirinya dari dosa telinga, yakni termasuk mendengarkan gibah, mendengarkan fitnaan orang sehingga kita terlepas. Makanya kalau ada sesuatu yang buruk yang memancing kita emosi, lebih baik telinga ini ditutup dengan 2 tangan. Karena kalau kau tutup mulutnya orang satu-satu, bau tangan kita.
Lebih baik dua telinga ini menutup dua tangan ini. Masa sih Bib? Emang gitu Bib? Iya coba. Coba kalau saya tutup mulutnya semua. Iya gitu. Ya Allah. Tahu nggak saya ngomongin apa? Apa? Mau ikut? Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ya Allah. Gampang banget kepancing. Baru dibahas. Jamaah. Kita lanjut lagi nih. Sekarang gantian. Waktunya kita kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio, mewakili yang di rumah, untuk bertanya sama guru-guru kita. Kalau gitu kita masuk dulu yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ayo yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana? Angkat tangannya. Wah, yang depan ini Ibu nih. Ibu, silakan Ibu. Iya, maaf Bu. Aduh ya Allah, kesangkut tangan saya. Silakan berdiri Bu, perkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iin dari Majelis Taklim Quratul Ain, Pontang, Serang, Banten. Oke, tepuk tangan dong buat Ibu Iin. Mau nanya sama siapa Bu? Pak Ustadz Sam. Ustadz Sam. Siap, Ibu. Boleh Ustadz Sam. Mangga. Ini katanya Allah cinta kepada hambanya, Heeh. apalagi kepada yang udah pasangan itu ngelakuin yang tidak benar di luarnya itu. Bagaimana itu Ustadz? Katanya Allah cinta kepada hambanya. Terus? Firasat Allah itu benar. Oh, gitu. dikasih Dikasih firasat. gitu. Silakan dijawab Ustadz Sam. Baik. Sampai guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alif Lam Mim. Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Allah. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Beriman kepada Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, mengeluarkan harta, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah akan mendatangkan cintanya Allah. Ketika cintanya Allah sudah datang, maka di ayat 5 surah Al-Baqarah dikatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, akan senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk inilah bisa masuk di dalamnya ada ilham, ada firasatal mukmin, firasatnya orang beriman. Di antaranya siapa? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu mardhahuma, Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab, kata Ibnu Umar, saya tidak pernah mendengar bapakku mengira-ngira lalu tidak terjadi. Jadi kalau Umar bin Khattab sudah mengira-ngira itu pasti terjadi. Itu artinya firasatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda itu sangatlah tajam. Bahkan ketika sedang berkhutbah, Sayyidina Umar bin Khattab itu punya firasat bahwa pasukan mukmin sedang dikepung, sehingga beliau memberikan jalan. Dari khutbahnya seperti tidak nyambung dengarnya orang yang mendengarkan khutbah, padahal beliau sedang memberikan daripada firasatnya kepada pasukan yang sedang berperang nun jauh di sana. Ini namanya orang beriman, orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala lalu mencintai Allah dan cintanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan ilham petunjuk. Allah katakan dalam Al-Qur'an, ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqullah wa yu'allimukumullah
bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan memberikan ilmu, Allah akan mengajarkanmu. Coba kita lihat para ulama kita. Ibu pernah main sowan ke ulama enggak Bu, ke kiai? Ibu Sering. Sering kalau di Ibu Banten. sowan ke kiai yang masih hidup ya Bu ya. Sesering ibu sowan untuk ziarah kubur. Ada orang kalau datang ke kuburan rajin, ziarah kubur wali rajin, tapi ke wali yang masih hidup jarang. Oh, siapa tuh? Ada orang begitu. Oh. Kalau ke kuburannya rajin dia datang, tapi kalau ke orang yang masih hidupnya, alim ulama yang masih hidup, jarang dia mau sowan ke sana. Datang. Kalau kita nanya sama kiai, jarang itu kiai langsung jawab. Biasanya kalau kita tanya, Pak Kiai izin saya mau kuliah di Jakarta, beliau mengatakan tunggu sebentar ya. Nah, itu biasanya tuh nunggu firasat dari Allah. Kenapa? Masya Allah. Karena memang diajar oleh Allah Subhanahu wa Ustaz saya taala. nggak punya firasat saya mau dapat rezeki banyak itu nomplok itu enggak ya? Senantiasa. Oh, senantiasa, amin. Itu bukan Ada ya? firasat, itu didoakan. Oh itu ada yang ngiri di belakang. Kenapa? Itu ngeliat saya mukanya cemberut aja. Tepuk tangan sama Ustaz. Karena nggak bisa Masya gitu. Allah. Jamaah. Nih ya, saya mau ngingetin buat semuanya nih. Hari ini kebetulan ada yang spesial. Yang pastinya udah ditunggu-tunggu sama semua jamaah yang ada di rumah dan juga yang ada di studio nih. Apa sih ya? Bahwa sesaat lagi nanti kita akan ada pengumuman ya. Pengumuman periode kedua 100 paket umroh atau wisata Turki bagi para pelanggan setia Transmart di seluruh Indonesia. Masya Allah, ini saksi hidupnya yang sudah berangkat. Masya Allah. Di Gimana periode Ustaz Maulana? pertama. Gimana Seru rasanya? banget. Masya Ya Allah. Allah. Yang di rumah mau menang. Mau. Yang di studio mau menang. Jangan sampai ketinggalan pengumumannya setelah yang satu ini. Di rumah tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.